Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Isi Hati Seorang Istri. Jadi kisah kali ini itu menceritakan tentang seorang ibu rumah tangga yang capek dengan segala urusan rumah. Dia ingin suaminya menyadari bahwa dirinya itu capek, tapi sang suami belum menyadari dan menganggap bahwa sang suamilah yang paling capek karena dia sudah bekerja selama seminggu untuk mencari nafkah. Seperti apa ceritanya? Langsung saja simak cerita kali ini. Menjadi ibu rumah tangga seringkali dianggap sebelah mata. Itulah yang dirasakan oleh Fanny, seorang ibu yang berusia 28 tahun dan memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama namanya Fadril, usianya sudah 6 tahun. Sementara adiknya bernama Kiki, usianya baru 6 bulan. Setiap hari, Fanny selalu mengurus segala keperluan rumah, keperluan anak-anaknya hingga semua kebutuhan suaminya. Sebenarnya, Fanny adalah lulusan salah satu universitas dengan nilai akademis yang sangat baik. Namun, Fanny lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga karena dia ingin mencurahkan semua waktu dan kasih sayangnya untuk membesarkan kedua anaknya. Jadi, di keluarga ini hanya suaminya lah yang bekerja. Meskipun gajinya tidak besar, tapi dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hari ini adalah hari Sabtu, dan suami Fanny berada di rumah. Karena memang suami Fanny ini bekerja mulai dari Senin sampai hari Jumat saja. Jika kamu menganggap ketika ada suami di rumah akan memperingan pekerjaan Fanny, maka anggapan itu salah. Karena ketika suaminya berada di rumah, dia akan lebih banyak main handphone, entah itu main sosmed, nonton YouTube, atau main game online selama berjam-jam. Sebenarnya Fanny pernah menegur suaminya untuk lebih mengurangi bermain handphonenya ketika di rumah. Namun, suaminya membantah dengan alasan dia itu capek bekerja selama seminggu dan butuh hiburan. Fanny hanya diam, tapi di dalam hatinya, dia juga ingin merasa lebih ringan saat suaminya di rumah. Suaminya diharapkan dapat membantu pekerjaan rumah, mengurusi anak, sehingga beban Fanny berkurang. Namun, sampai saat ini suaminya masih belum sadar juga. Tiba-tiba tukang sayur sudah memanggil dari depan rumah. Fanny bergegas pergi untuk belanja kebutuhan makan hari ini. Sebelum Fanny pergi berbelanja, dia menitipkan Farel, anak yang paling besarnya, kepada sang suami. Saat ini suaminya duduk di depan teras sambil main game online. "Mas, aku mau belanja dulu, titip Farel sebentar ya." "Iya," kata suaminya, tapi matanya masih sibuk dengan handphone. "Jagain yang benar ya, Mas." "Iya ya, udah kamu belanja sana." Ya, begitulah suaminya ketika disuruh untuk menjaga anak. Akhirnya Fanny mulai berbelanja. Satu persatu bumbu masakan dia pilih. Terus sayur dan ikan juga dia ambil. Pak, semuanya jadi berapa?" Pedagang sayur kemudian mulai menghitung belanjaan Fanny. "Oh, semuanya 40.000. Ini Pak uangnya." Baru saja Fanny selesai berbelanja, tiba-tiba terdengar ada suara anak kecil yang menangis. Naluri seorang ibu, dia tahu dan hafal betul kalau ini adalah suara tangisan dari Farel. Bergegas Fanny pulang sambil menggendong Kiki di tangan kirinya dan menenteng belanjaan di tangan kanannya. Begitu Fanny sampai di rumah, dia melihat Farel sedang menangis. Tangan kanannya terus memegang dahi. Karena panik, Fanny lalu meletakkan belanjaannya di lantai kemudian memeriksa keadaan Farel. "Mas, Farel kenapa?" "Tadi dia cuma jatuh dari kursi," kata suaminya sambil terus bermain game online. "Hah?" Fanny lalu memeriksa keadaan Farel. Ketika dia mengangkat tangan Farel, Fanny melihat
Ada mematri yang berwarna biru di dahi Farel. Hal ini menandakan bahwa Farel telah terbentuk dengan keras. Mas, ini gimana sih? Farel kok jadi begini? Kamu disuruh jaga anak satu aja nggak bisa. Alah, Farel itu laki-laki. Jatuh sesekali juga gak apa-apa. Gak usah terlalu manjain anak, bisa gak sih? Kata sang suami, dan matanya masih fokus dengan game online. Karena kesal, Fanny lalu berjalan menghampiri suaminya, kemudian merebut HP-nya, kemudian dibantingnya dengan keras ke lantai. Kamu ini kurang ajar ya sama suami. Itu beli HP-nya itu pakai uang. Tega kamu, Mas. Masa lebih mementingkan HP daripada anak kamu sendiri? Kamu ini sudah jadi seorang ayah. Mana tanggung jawabmu? Tanggung jawab? Kamu bilang tanggung jawab. Aku sudah bekerja dan memenuhi segala kebutuhanmu. Aku tuh capek. Sudah seminggu bekerja dan aku butuh istirahat. Apa salahnya sih kalau aku cuma bermain handphone doang? Capek kamu bilang, Mas. Kamu itu kerja cuma 5 hari selama seminggu. Sementara aku mengurus rumah, mengurus anak-anak, mengurusmu juga. Aku melakukannya setiap hari, 7 hari selama seminggu. Sedangkan kamu itu seharusnya ketika libur di rumah itu membantu, bukannya malah menjadi beban. Secara refleks, Fanny lalu menampar pipi suaminya dengan sangat keras. Kemudian Fanny masuk ke kamarnya sambil menggendong Kiki di tangan kiri dan menggandeng Farel di tangan kanannya. Ketika sudah masuk, pintu kamar dikunci. Kemudian Fanny meletakkan Kiki di tempat tidur, sementara dia duduk di pinggir tempat tidur. Beberapa kali suaminya mengetuk-ketuk pintu. Fanny, buka Van. Maaf tadi aku gak sengaja. Van, buka Van. Maafin aku, kata suaminya berulang kali. Namun hal itu tidak membuat Fanny membukakan pintu. Fanny terus duduk di tempat tidur sambil menangis. Dia menangis karena sedih dengan kejadian hari ini. Namun, tak beberapa lama dia menangis, tiba-tiba Fanny kaget. Ada tangan kecil dan halus yang sedang mengelus pipinya Fanny. Mama jangan nangis. Lihat nih, Farel juga sudah gak nangis. Kalau Mama terus nangis, Farel nanti jadi sedih, kata Farel. Fanny seketika diam dan menahan tangisannya. Dia tidak ingin melihat Farel menjadi korban karena kejadian hari ini. Fanny lalu rebahan di tempat tidur dan berusaha untuk menidurkan kedua anaknya. Sementara sang suami sudah berhenti mengetuk pintu. Entah sudah beberapa lama Fanny tertidur di kamar ini. Tiba-tiba dia terbangun karena Farel menggoyang-goyangkan tangannya. Mah, bangun mah. Farel mau pipis. Kamu mau pipis? Iya mah, Farel mau pipis. Udah kebelet nih. Sebenarnya Fanny masih malas untuk membuka pintu dan keluar. Tapi karena Farel sudah kebelet pipis, mau tidak mau Fanny membukakan pintu. Begitu pintu dibuka, Farel lalu berlari ke toilet. Sementara Fanny berdiri dan bingung dengan apa yang dilihatnya. Dia yakin ketika dia masuk ke kamar tadi, kondisi rumah sangat berantakan. Banyak mainannya Farel bergeletakan di lantai, terus baju-baju kotor juga menumpuk, dan piring habis sarapan Farel juga tergeletak di bawah. Namun saat Fanny keluar dari kamar, semuanya berubah. Lantai sudah bersih, baju-baju kotor sudah tidak ada, terus piring makan Farel juga sudah hilang. Karena bingung dengan apa yang terjadi, Fanny berjalan beberapa langkah kemudian memutar tubuhnya untuk melihat sekeliling. Memang benar, kondisi rumah saat ini benar-benar bersih dan rapi. Siapa yang melakukan ini? Ucap Fanny masih bingung. Aku. Tiba-tiba terdengar ada suara dari belakang. Fanny yang kaget lalu memutar tubuhnya. Dia melihat suaminya sedang berdiri sambil memegang tongkat pel di tangan kanannya.
Fanny yang kaget melihat suaminya lalu menunduk ke bawah melihat ke arah lantai. Dia masih merasa kesal kepada suaminya dan tidak ingin melihat untuk sementara waktu. Dia hanya diam dan terus menunduk. Beberapa saat kemudian terdengar suara langkah berjalan ke arahnya. Semua baju-baju kotor sudah aku cuci dan aku jemur. Kemudian piring-piring yang ada di bawah tadi sudah aku bereskan. Kemudian mainan anak-anak sudah aku rapikan dan lantai juga sudah aku pel. Suami Fanny ini terus berjalan ke arahnya sambil terus mengatakan semua pekerjaan rumah yang dia selesaikan selama Fanny mengurung diri di kamar. Setelah beberapa langkah, suami Fanny ini akhirnya berdiri tepat di depan Fanny. Namun, si Fanny ini masih menunduk ke bawah. Dia masih merasa kesal dengan suaminya. Van, maafin aku. Aku memang salah, dan hari ini aku sudah sangat keterlaluan. Mulai saat ini, aku akan berubah. Jika kamu butuh bantuan, kamu tinggal bilang saja. Nanti aku akan kerjakan. Hari ini kamu juga gak usah masak. Kita beli saja di warung depan. Saat ini, kamu istirahat saja. Sepertinya kamu memang benar-benar capek. Mendengar hal itu, mata Fanny kembali berkaca-kaca. Namun, bukan karena sedih, tapi karena Fanny ini merasa bahagia. Kata-kata dari suaminya itu tadi adalah sesuatu hal yang sangat dinanti-nantikannya selama ini. Van, aku dimaafin gak? Kata suaminya karena Fanny masih terus menunduk. Ya mas, aku juga minta maaf karena tadi sudah membanting HP kamu. Kata Fanny, tapi masih saja dia menunduk. Alah, kalau masalah HP nggak usah kamu pikirin. Nanti tinggal potong dari uang jajan kamu saja. Mendengar hal itu, Fanny kemudian mengangkat kepalanya sambil melotot kepada suaminya yang tersenyum jahil. Tenang Fanny, cuma bercanda kok. Sejak bertengkaran hari itu, suami Fanny memang benar-benar berubah. Ketika suaminya di rumah, dia mulai peka terhadap keadaan di rumah. Ketika ada sesuatu yang tidak beres, dia akan membereskannya. Dan ketika Fanny sedang sibuk, maka sang suami akan mengurus anak-anaknya dengan mengajak bermain atau melakukan hal-hal lain. Perubahan suami Fanny ini membuatnya senang dan berharap bahwa perubahan suaminya ini akan terjadi selamanya dan bukan sementara. Itulah cerita kali ini. Jika ada kritik atau saran, bisa langsung tulis di komen bagian bawah agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih sudah mengikuti video dari awal sampai akhir. Nantikan juga episode selanjutnya dan sampai jumpa.